sebenarnya tema kedua, ketiga itu sudah tema kedua sudah pernah kami terbitkan, perang nubuat akhir zaman, nubuat perang akhir zaman. Tema ketiga sudah lama kami rencanakan sejak 7 tahun yang silam, karena ada buku yang berjudul Jangan Ditunggu Nabi Isa Tidak Akan Turun, ya. Maka kami kemudian tulis buku Nabi Isa Akan Turun di Langit Damaskus. Adapun yang keempat, ini sebagian kisah dari para relawan Suriah yang kami cantumkan walaupun cuma sedikit, karena dari halaman pertama sampai halaman 300-an sekian berisi tentang sejarah negeri Syam dari awal kemunculan Islam sampai abad ke-21, ya, dan kita memandang apa yang hari ini terjadi. Yang pasti bahwa negeri Timur Tengah ini bukan negeri biasa yang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena ini bukan negeri biasa, maka oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan berbagai macam keistimewaan dari sejak awal kemunculannya sampai nanti hari berakhirnya dunia. Maka kita katakan bahwa negeri ini adalah negeri awal munculnya peradaban dunia sekaligus akhir dari peradaban dunia. Awal peradaban dunia karena memang Nabi Adam diturunkan di sana. 114.000 nabi dan rasul yang diutus itu lebih dari 90% ada di negeri Timur Tengah. Lebih mengerucut lagi di negeri Syam. Bahkan di negeri Syam ada satu perkampungan yang seluruh penduduknya adalah nabi semuanya, ya, sehingga seorang raja yang waktu itu hidup bernama Herodes, dia kemudian karena keinginannya untuk menikahi anak tirinya tidak disetujui, dia melakukan aksi pembunuhan massal, termasuk korbannya adalah 70.000 nabi yang menolak untuk memberikan restu pernikahan tersebut. Termasuk di dalamnya adalah Nabi Zakaria dan Nabi Yahya alaihissalam. Negeri Timur Tengah ini juga menjadi negeri tempat lahirnya Rasulullah SAW yang menjadi bibit awal kemunculan Islam, dan kita hari ini merasakan dampak atau nikmat dari tersebarnya Islam ke negeri ini, ya. Dan sekaligus nanti dia menjadi negeri akhir dari peradaban. Nabi Isa alaihissalam akan diturunkan di negeri Syam, tepatnya di Langit Damaskus. Perperangan besar antara koalisi Timur dan koalisi Barat dan Islam akan terjadi di bumi Khurasan, sementara peperangan akhir antara kaum muslimin dengan pasukan Romawi gabungan itu akan terjadi di negeri Damaskus, ya. Ini yang kemudian kita mengenal dengan Malhamah Kubra, dan banyak lagi kejadian-kejadian besar, semua berputar di negeri Timur Tengah. Maka tidak berlebihan kalau misalnya Amerika bergetar sekali, Israel bergetar sekali dengan keberadaan negeri Timur Tengah yang menjadi poros peradaban dunia. Sampai mereka mengatakan seandainya Henry Kissinger misalnya mengatakan Tuhan keliru meletakkan negeri Israel terlalu ke barat, harusnya agak ke timur sedikit, sehingga memang bisa menguasai ladang-ladang minyak dan gas yang ada di sana, ya. Ini kalau saking mereka irinya dengan negeri yang ada di Timur Tengah. Dan kita tahu pasokan sumber daya alam yang disebar di seluruh dunia ini pusatnya ada di Timur Tengah semua. Karenanya Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian yang tidak kecil kepada negeri ini. Dalam Al-Qur'an kita menemukan banyak sumpahnya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin." Allah bersumpah dengan nama makhluknya. Makhluk yang pertama adalah at-tin, buah tin. Sebenarnya yang dimaksud dengan buah tin bukan buahnya, tetapi yang dimaksud dengan buah tin adalah negeri Damaskus, ya. Kenapa? Karena Damaskus adalah negeri penghasil buah tin terbaik sedunia, ya. Waz-zaitun, dan demi pohon zaitun. Lagi-lagi pohon zaitun bukan zaitunnya, bahwa Allah juga memberikan keberkahan pada buah zaitun, tetapi Imam Ibnu Katsir dalam menafsirkan buah zaitun artinya adalah demi Palestina, karena Palestina adalah negeri penghasil minyak zaitun terbaik dunia, dan itu yang menjadi sumber penghidupan yang tidak kecil bagi masyarakat Palestina, sehingga kita mendengar berita bagaimana orang-orang Israel seringkali menghancurkan perkebunan zaitun yang dimiliki oleh rakyat Palestina. Wa tur sinin, dan demi bukit Tursina.
Memang Bukit Tursina secara politis dia lebih masuk kepada negeri Mesir, tetapi secara geografis dia berada di wilayah negeri Syam. Barulah Allah kemudian bersumpah tentang negeri Mekah, wa hadzal baladil amin. Dalam surat Al-Isra juga misalnya Allah Subhanahu wa taala menggambarkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada Masjidil Aqsa, barakna haulahu, ini adalah negeri Syam, Palestina termasuk di dalamnya. Ya. Nah, negeri inilah yang dari awal sejarah kemunculan dunia sampai akhir zaman kelak tidak akan pernah sepi dari berbagai macam konflik, persoalan-persoalan besar yang dampaknya itu akan berpengaruh kepada perputaran dunia. Ibarat sebuah roda, maka Timur Tengah, negeri Syam khususnya, ini adalah porosnya, sementara Indonesia, Malaysia, dan negara-negara dunia yang lain itu seperti ruji-ruji roda yang ada. 1-2 batang ruji ini kalau patah, roda masih bisa berputar. Ya, tapi kalau sampai porosnya, asnya ini rusak, maka roda ini akan berhenti. Ya. Inilah yang dikatakan Rasul, idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum. Kalau negeri Syam ini sudah rusak penduduknya, nggak ada lagi kebaikan bagi kalian. Rasulullah SAW memang tinggal di Mekah, tinggal di Madinah, tetapi doa-doa beliau selalu dipanjatkan untuk negeri Syam. Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina, Allahumma barik lana fi Syamina. Ya, para sahabat bertanya, ada apa dengan negeri Syam? Maka jawaban Rasul, tilka malaikatullah basitu ajnihataha lisyam. Di sana banyak para malaikat Allah yang membentangkan sayapnya kepada penduduk Syam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kalau kita mengkaji hadis-hadis tentang negeri Syam 30 tahun yang silam, maka kita tidak akan percaya atau setidaknya bertanya-tanya, apa iya nubuat-nubuat besar itu akan terjadi di negeri Suriah, di negeri Syam? Ya. Sebab apa? Kita melihat bagaimana nasib Yordania, Lebanon yang dikuasai oleh Kristen dan Syiah, Syria yang presidennya adalah Nusairiyah. Tingkat kekejaman mereka kepada Ahlus Sunnah sangat luar biasa. Penjajahan dua Asad, Bashar Asad dan Hafid Asad selama lebih dari 40 tahun kepada umat Islam, sampai pada tingkat membuat kaum muslimin nggak kenal dengan agamanya. Masjid-masjid hanya dihuni oleh kakek-kakek tua. Anak-anak muda remaja seperti kita tidak pernah diizinkan untuk sholat berjamaah. Kalau ada imam masjid, kalau ada sebuah masjid yang jamaahnya kok sopnya selalu bertambah, imam masjidnya besok akan dipenjara. Setiap khutbah Jumat harus ada catatan yang akan disampaikan. Semua benda menjadi mata-mata bagi pemerintahan masyarakat. Itu yang terjadi selama kurun waktu lebih daripada 40 tahun. Sampai akhirnya kemudian revolusi berhembus di Timur Tengah. Satu persatu rejim Timur Tengah tumbang, tak terkecuali revolusi ini ternyata singgah ke negeri yang bernama Suriah. Tapi beda dengan Saddam Hussein, beda dengan Muammar Gaddafi, beda dengan pemerintah lainnya, Mesir maupun Yaman dan sebagainya. Suriah sudah mengambil pelajaran. Sebelum revolusi itu berkembang besar, maka senjata-senjata api, senjata-senjata tajam sudah disiapkan. Ya, bermula dari demo anak-anak yang mencoret-coret di dinding-dinding sekolah, di dinding-dinding jalan tentang Bashar Asad harus turun dari singgasananya, maka berujung kepada penangkapan mereka yang kemudian berakhir dengan demo massal ribuan kaum muslimin turun ke tengah jalan. Rupanya demo ini bukan kemudian disambut secara baik-baik, tetapi pisau sembelih itu yang kemudian disodorkan. Mulailah kemudian terjadi aksi yang tidak pernah berhenti, dan disitulah kemudian kita tahu kualitas yang sesungguhnya bagi masyarakat Suriah. Saya katakan kenapa kita kemudian memberikan apresiasi yang luar biasa kepada masyarakat Suriah. Ikhwan fillah, 350 tahun kita dijajah, ditambah 3,5 tahun, ditambah dengan rejim orde lama, orde baru, dan sampai hari ini pun kita masih terjajah sebenarnya. Karena undang-undang dasar yang kita baca itu berbunyi mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Jadi kita sampai hari ini masih di depan pintu gerbang, kepanasan, kedinginan. Ya, kita belum pernah masuk ke alam kemerdekaan, Pak. Ya, karena yang masuk itu hanya para pejabat dan penguasanya saja. Kita tetap menjadi budak selamanya. Ya, sesuai dengan kata-kata tadi ya. Karena sampai hari ini kan kalimatnya belum dirubah, ke depan pintu gerbang saja. Ya.
belum pernah diizinkan untuk masuk ke dalam kemerdekaan yang sebenarnya. Kalau kita perhatikan mental kita dibandingkan dengan bangsa Suriah sangat jauh sekali. Penjajahan kepada mereka sangat parah. Penjajahan di kita, masjid masih bisa, banyak jamaah pengajian tidak dilarang. Beda dengan yang terjadi di Suriah. Maka ulama-ulama Suriah yang konsisten, mereka pasti pergi meninggalkan Suriah karena tidak mungkin mampu bertahan di dalam Suriah dengan penyikapan yang ketatnya luar biasa. Di Indonesia kita biasa-biasa saja, ya. Nah, tetapi apa yang terjadi? Walaupun satu generasi ya 40 tahun ini bukan sebuah waktu yang sebentar, itu dihabisi dengan cara yang sangat tidak manusiawi. Toh pada saat revolusi tiba-tiba mereka semuanya menunjukkan kualitas yang sebenarnya. Lihat anak-anak kecilnya, pada saat kakinya terluka, tubuhnya berdarah, kulitnya terobek dan sebagainya, tidak disebut nama ibu bapaknya, ya, yang disebut Allah, ya. Ini yang luar biasa, ya. Kita, anak kita nangis jatuh, siapa yang dipanggil? Ya, nama bapaknya, nama ibunya, tidak pernah menyebut nama Allah sama sekali anak-anak kita, ya. Tapi ini bangsa Suriah yang sampai ditindas oleh Nusairia dalam bentuk mereka nggak bisa ngaji dengan baik. Karena cerita dari beberapa relawan, nanti bisa ditanyakan dengan Ustaz Abu Somad insya Allah, yang pernah ke sana, itu banyak pemuda-pemuda seperti kita yang belajar Al-Quran justru kepada relawan. Aneh kan? Ya, orang Arab belajar ngaji Al-Quran sama ustaz dari Indonesia. Kok bisa? Ya, rupanya selama ini mereka tidak diizinkan mengaji Al-Quran. Baca Quran seperti baca koran, nggak ada mahrojnya, nggak ada panjang pendeknya, nggak ada nadomnya, ya, tapi seperti kita baca Quran. Ya, akhirnya mereka nggak ngerti bahwa baca Quran itu berbeda dengan membaca membaca Al-Quran itu beda dengan membaca tulisan-tulisan yang lain. Saya katakan tadi kalau 30 tahun yang silam kita membaca nubuat Rasulullah SAW, ya, tentang embargo yang akan menimpa kepada bumi Irak, menimpa kepada bumi Syria, selanjutnya dengan bumi Mesir, ini kita masih bertanya kapan, ya. Apalagi kemudian kita mengkaitkan negeri Suriah akan menjadi negeri peradaban akhir zaman, negeri tempat kekuasaannya Imam Mahdi yang didukung oleh sebaik-baik manusia, yang di situ Allah Subhanahu wa taala akan memberikan banyak karomahnya, ya. Melihat kualitas bangsa itu 30 tahun yang silam nampaknya kita tidak percaya. Tapi hari ini kita menyaksikan bagaimana Amerika dan sekutunya nyaris putus asa untuk menyelesaikan konflik yang ada di Timur Tengah, khususnya di Syria dan Irak. Ya. Kenapa? Karena pasca tumbangnya rezim itu satu persatu nyaris tidak ada boneka yang lebih kuat yang bisa mewakili kepentingan Barat, yang bisa dipertahankan di sana. Karenanya negara-negara Barat itu serba nanggung di dalam menginvestasikan apa yang mereka miliki. Sebab nampaknya untuk bisa menguasai secara total negeri Timur Tengah, sebagaimana era 20-30 tahun yang silam, hari ini nyaris seperti bayang-bayang. Karena itu bagi kita kaum muslimin, melihat nubuat dan janji Rasulullah SAW, inilah yang akan melegakan hati-hati kaum beriman. Ya, kalau kita menyaksikan kekuatan Amerika 10, 15, 20 tahun yang silam melalui film-film propaganda yang tiap hari mereka tayangkan kepada kita, sampai kita mungkin akan berkata keluh untuk menyatakan Amerika lemah dan Allahu Akbar. Ya, jadi kalau Syekh Abdul Hazam pernah bertanya kepada rakyat Afghanistan, mana yang lebih kuat, Allah atau Amerika? Ya, pertanyaan sederhana Pak, tapi belum tentu anggota dewan bisa menjawabnya. Ya, mana yang lebih kuat, Amerika atau Allah Subhanahu Wa Taala? Anak-anak TK dengan enteng mengatakan Allah lebih kuat. Ya, tapi mungkin tidak demikian bagi para pejabat, tidak demikian bagi para pengambil kebijakan. Mereka harus berhadapan dengan sebuah negara adidaya. Ya. Dan hari ini Allah Subhanahu Wa Taala membuktikan bagaimana kaum muslimin yang ada di Timur Tengah, mereka bisa meyakini betul bahwa Allahu Akbar dalam segala hal itu betul-betul nyata mereka rasakan. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi yang kemudian perlu kita kaji dalam hal ini adalah seperti apa kita mengambil pelajaran dari nubuat Rasulullah SAW. Buku yang berjudul Huru Hara Irak, Syria dan Mesir ini berangkat dari sebuah hadis Rasulullah SAW
yang menjanjikan tentang adanya peristiwa boikot secara beruntun yang menimpa kepada negeri Irak, setelah itu negeri Syam, setelah itu kemudian negeri Mesir. Yang setelah peristiwa itu Rasulullah SAW menjanjikan datangnya seorang pemimpin yuhsil mala wala ya'udduha, yuhsil mala hasyan wala ya'udduha adan. Akan muncul seorang pemimpin yang sangat adil, yang akan membagi-bagikan harta kepada kaum muslimin tanpa menghitung-hitungnya. Ikhwan fillah rahimakumullah, yaitu bumi antara Makkah dan Madinah, di mana gempa bumi ini berdampak kepada tenggelamnya wawal misal berapa puluh ratus ribu manusia. Rasul hanya menggambarkan pasukan depan, pasukan belakang, pasukan tengah, semua akan ditenggelamkan. Termasuk yang lagi jalan-jalan, yang sedang berkebun, yang sedang di pasar, semua akan dibenamkan. Maka kita tidak tahu berapa juga korbannya. Kalau Isa Daud, ini dia seorang bukan ulama, tapi dia seorang wartawan. Dia memberikan gambaran bahwa peristiwa ini berbarengan dengan peristiwa munculnya api di bumi Hijaz. Kalau memang benar kemunculan api di bumi Hijaz, yang api ini ketinggiannya bisa dilihat dari jarak 1200 km. Karena Rasul mengatakan, la taqumu sa'ah hatta tahrujan nar min ardil Hijaz tudi'u ala qalbi Busra. Kiamat tidak akan terjadi sehingga negeri Hijaz mengeluarkan api yang bisa membuat onta-onta di Busra. Busra itu sebuah daerah di daerah Damaskus. Ini menyala lehernya, saking terangnya. Kita bisa bayangkan jarak 1200 km, api masih bisa dilihat. Maka digambarkan ketinggiannya ini sangat luar biasa. Kalau peristiwa itu merupakan sinyal gempa bumi di Arab Saudi, maka wajar kalau korbannya mungkin bisa puluhan ratusan ribu. Dan kata Rasulullah, semuanya ditenggelamkan, tewas, kecuali satu orang yang bisa menyelamatkan. Jadi kayaknya wartawan yang selamat cuma satu, Pak. Ya. Inilah nanti yang kata Rasulullah akan memberikan beritanya kepada kalian, menyampaikan beritanya kepada manusia. Ya. Dan akhirnya kemudian kita akan mengerti. Kalau saat ini kita masih hidup, dan kalau waktu itu teknologi telekomunikasi masih berfungsi, lalu kita mendengarnya, berarti itu tanda-tanda bahwa Imam Mahdi sudah berada di kota Mekah. Ya. Sebab apa? Ya, Rasul menyebutkan bahwa yang ditenggelamkan ini adalah pasukan dari Arab yang dalam riwayat Al-Hakim disebut dengan nama As-Sufyani. Dia penguasa yang mengklaim dirinya Muslim, ya, satu-satunya penguasa Muslim yang tidak terima akan kemunculan seorang laki-laki yang bernama Al-Mahdi di tanah suci. Maka dia kirimkan pasukannya dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian ditenggelamkan semuanya. Nah, kemudian ada tanda alam semesta yang juga sangat nyata, yaitu ketika sungai Efrat sudah surut, kemudian muncul dari dasar sungai tersebut gunung besar yang terbuat dari emas, di mana manusia akan berlomba-lomba untuk memperebutkannya. Kalau ini semua sudah terjadi, maka itulah tanda Al-Mahdi yang sesungguhnya. Kalau itu belum terjadi, klaim apapun tentang Al-Mahdi tidak akan bisa kita terima sampai tanda-tanda tadi menjadi kenyataan. Allah Al-Misal. Ini barangkali paparan yang dapat saya sampaikan terkait dengan isi global buku Huru Hara Irak, Syria dan Mesir, yang pada intinya kedekatan akhir zaman jelas semakin mendekatkan kita kepada tanda-tanda kiamat kubra, dan selama tanda kiamat kubra yang bernama Al-Mahdi belum muncul, maka kita tidak akan pernah bisa mengkaitkan peristiwa-peristiwa tanda kiamat kubra yang lainnya dengan apapun yang kita lihat, sampai tanda kiamat kubra yang pertama yang Al-Mahdi itu sudah ada di dalam kita. Wallahu a'lam bishawab. Aku qouli hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.